Ia hanyalah seorang penari klub malam, seorang perempuan pirang dengan tubuh memikat dan senyum menggoda, yang wajahnya menghiasi papan-papan iklan di seluruh kota besar. Namun tiba-tiba, ia muncul di pelaminan, berdiri di sisi seorang miliarder tua yang duduk di kursi roda, sosok yang dikenal sebagai Raja Minyak Amerika. Publik pun gegar. Media menertawakannya, para pembenci langsung melabelinya sebagai wanita penggali emas yang tak tahu malu. Tapi, apakah semuanya benar sesederhana itu? Apakah cinta bisa dibeli? Atau justru, inilah satu-satunya kisah cinta sejati yang pernah dimiliki oleh perempuan malang ini? Anna Nicole Smith menjadi wajah yang tak bisa diabaikan, muncul di mana-mana, menabrak batas antara kemewahan dan skandal. Bahkan, ada orang yang sampai mengalami kecelakaan di jalan karena terlalu lama menatap wajahnya di billboard. Namun di balik sorotan lampu dan kilauan berlian itu, tersembunyi sebuah rahasia yang jauh lebih gelap dan tragis dari apa yang terlihat di permukaan. Sebelum Anda terburu menghakimi, mari kita gali kisah hidupnya secara utuh, tanpa sensor, tanpa belas kasihan, dan temukan sisi lain dari seorang perempuan yang pernah dicintai, dibenci, lalu dihancurkan oleh dunia yang dulu mengangkatnya tinggi ke langit. Siapa sangka, perempuan muda itu justru jatuh cinta pada seorang pria tua duduk di kursi roda. Seseorang yang memperlakukannya dengan kelembutan dan rasa hormat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Anna bersumpah bahwa hubungan mereka bukan karena uang, melainkan cinta. Cinta yang tulus, meski tak lazim di mata dunia. Sebelum menjadi sosok glamor yang dikenal semua orang, dia hanyalah seorang gadis lugu dari Texas yang hidup dalam bayang-bayang kekacauan keluarga, lahir dari seorang ibu remaja, dan ditinggalkan oleh sang ayah sejak kecil. Dia tumbuh besar di sebuah kota kecil tanpa masa depan, namun penderitaan sejatinya dimulai dari dalam rumah sendiri, dianiaya oleh ayah tiri dan saudara tirinya. Vicky kecil tak pernah tahu apa itu cinta, apalagi harga diri. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi cahaya kecil dalam pikirannya, impian sejak kecil. Vicky mengidolakan Marilyn Monroe. Ia menonton ulang film-film klasik, membayangkan suatu hari nanti bisa meninggalkan kemiskinan dan berdiri di tengah dunia yang penuh kemilau dan kemewahan. Ironisnya, impiannya yang begitu besar justru menyeretnya ke takdir tragis yang nyaris meniru idolanya. Dari ketenaran, kejatuhan, hingga kematian, dengan TUITH yang dikhianati dan masa remaja yang dibungkam, Vicky terpaksa tumbuh dewasa lebih cepat dari yang seharusnya. Ia putus sekolah, menikah muda dengan seorang juru masak yang bahkan belum siap menjadi ayah. Pernikahan mereka kandas seketika setelah anak pertama mereka lahir, dan Vicky, di usia yang masih belia, resmi menjadi ibu tunggal, tanpa pendidikan, tanpa uang, tanpa siapapun di sisinya. Demi bertahan hidup, ia mengambil pekerjaan sebagai pelayan di restoran cepat saji. Tapi gajinya terlalu kecil, tak cukup untuk membeli susu anak, apalagi membayar sawap. Maka dengan sisa keberanian yang ia punya, Vicky pindah ke Houston dan bekerja sebagai penari di klub malam. Pekerjaan yang tak pernah ia impikan, tapi juga satu-satunya jalan yang tersedia di tengah lantunan musik dan sorak-sorai malam hari. Vicky berdiri di panggung bukan sebagai wanita kuat, tapi sebagai perempuan muda yang masih menyimpan mimpi, ingin jadi seperti Marilyn Monroe, ingin menemukan pria yang benar-benar menyayanginya. Tapi di tempat seperti itu, yang datang bukanlah pangeran berkuda putih, mereka hanya melihatnya sebagai boneka cantik. Tak lebih, Vicky sudah terlalu terbiasa diperlakukan sebagai benda pajangan, dilihat, dinilai, dimanfaatkan, lalu dibuang. Tapi malam itu berbeda, seorang pria asing datang ke klub malam tempat ia bekerja, bukan untuk menilai tubuhnya, melainkan untuk menyelamatkannya, atau setidaknya, itulah yang ia rasakan. Namun pria itu sama sekali bukan sosok impian. Ia bukan pangeran muda tampan, melainkan seorang lelaki tua, duduk di kursi roda, menatapnya dari kejauhan dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ia datang malam demi malam hanya untuk melihatnya menari, tidak berkata banyak, tidak menyentuh, hanya hadir. Tapi kehadirannya mengusik seluruh dunia. Vicky, lelaki itu adalah G. Howard Marshall, Raja Minyak Amerika, miliarder yang disegani, pengusaha kelas atas, akademisi terhormat, dan mantan pejabat pemerintah. Seorang pria yang punya segalanya, kekuasaan, reputasi, dan kekayaan, tapi juga punya satu kelemahan yang tak bisa disembunyikan, yaitu kecintaannya pada perempuan muda, cantik, dan bertubuh menggoda,
ia pernah menikah 2 kali, punya 2 anak. Tapi selalu dikelilingi oleh banyak perempuan yang disebutnya teman dekat. Mereka dimanjakan dengan hadiah mewah, perhiasan mahal, dan gaya hidup serba berlebih. Bahkan di usia senjanya, Marshall masih merasa dirinya adalah pria yang menawan. Kali ini, ia tertarik pada Vicky. Ia mulai mendekatinya, menawarkan kehidupan baru, dan yang paling penting, membebaskannya dari dunia malam. Ia memberinya cukup uang agar bisa berhenti menari. Bagi Vicky, ini bukan hanya soal materi, ini tentang bagaimana, untuk pertama kalinya, ada pria yang memperlakukannya dengan kelembutan dan rasa hormat. Hidupnya berubah drastis. Laki-laki sebelumnya hanya datang membawa luka, tapi Marshall datang membawa harapan. Dan untuk seorang perempuan yang telah hancur terlalu lama, harapan adalah kemauan yang sangat langka. Dengan koneksi sang miliarder, Vicky memasuki dunia modeling. Ia mengganti nama, bukan lagi Vicky Lynn Hogan, melainkan Anna Nicole Smith. Sebuah nama baru untuk kehidupan yang benar-benar baru, nama yang kelak dikenal di seluruh dunia. Anna kini hidup dalam mimpi yang dulu hanya berani ia bayangkan. Perhiasan berkilau, mobil mewah, rumah besar, semuanya mengelilingi hari-harinya. Gadis sederhana dari Texas itu telah menjadi simbol kecantikan dan sensualitas Amerika. Ia tampil di majalah Playboy dan meraih gelar Playmate of the Year. Tak lama kemudian, ia menggantikan Claudia Schiffer dalam kampanye besar Guess Jeans. Wajahnya menghiasi papan iklan raksasa di Swedia dan Norwegia, muncul di sampul majalah Marie Claire, dan menjadi wajah dari berbagai merek ternama. Marshall memanjakannya dengan penuh cinta dan perhatian. Ia jatuh hati pada Anna dengan cara yang tidak biasa, dan akhirnya, ia pun melamarnya. Anna sempat ragu, namun pada akhirnya, ia menerima lamaran itu, karena bagaimanapun juga, pria tua itu telah melakukan terlalu banyak hal untuknya. Ia bukan hanya mengubah nasib Anna, tetapi memberi perempuan itu sesuatu yang tak pernah dimiliki sebelumnya, sebuah kehidupan yang layak. Pada akhirnya, Anna mengambil keputusan besar. Ia ingin membalas semua kebaikan Marshall dan membuat hari-hari terakhir hidup pria tua itu dipenuhi kebahagiaan. Maka, sebuah pernikahan pun terjadi antara seorang perempuan muda yang cantik memikat dan seorang miliarder tua renta yang bahkan tak bisa berdiri di altar tanpa bantuan kursi roda. Adegan itu tak pelak memicu kegemparan. Dunia terbelah dua. Satu sisi mengancam, menyebut Anna hanya mengejar harta. Sisi lain tak tahu harus percaya apa. Gunjingan menyebar cepat, dan wajah Anna menjadi simbol dari satu pertanyaan besar, ini cinta atau rencana? Anna membantah semua tuduhan. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa ia mencintai suaminya dengan cinta yang murni. Bukan nafsu, bukan seks, tapi kasih sayang tulus yang tak tergoyahkan. Ia bahkan mengakui tak ada hubungan fisik di antara mereka karena kondisi kesehatan Marshall yang sudah terlalu lemah. Tapi benarkah seperti itu? Tak lama setelah pernikahan, Anna menggugat sebuah majalah ternama. Mereka menampilkan fotonya disampul dengan tajuk hinaan kasar, White Trash Nation. Bagi Anna, itu bukan sekadar penghinaan, itu adalah upaya membunuh reputasi, memperkuat anggapan bahwa dirinya hanyalah perempuan murahan yang menikahi kakek-kakek demi dolar. Namun stigma hanyalah awal. Badai besar benar-benar datang saat Marshall meninggal dunia, dan inilah titik di mana drama sejati kehidupan Anna Nicole Smith dimulai. Ketika pengacara membacakan surat wasiat sang suami, nama Anna tidak tercantum sama sekali, tidak satu sen pun. Semuanya jatuh ke tangan Pierce, putra dari pernikahan sebelumnya. Dunia Anna runtuh, tapi ia tidak tinggal diam. Ia menyeret semua pihak ke pengadilan, menuntut haknya atas warisan sang suami, yang nilainya mencapai 1,6 miliar dolar. Anna bersumpah, Marshall sendiri pernah berjanji bahwa separuh kekayaannya akan menjadi miliknya setelah kematiannya, tapi anak-anak Marshall segera membantah. Mereka menyebut Anna berbohong. Mereka menuduhnya sebagai pembohong ulung yang memanipulasi kebaikan seorang pria tua demi mengincar harta, dan di titik ini, publik mulai terpecah. Apakah Anna benar-benar korban dari sistem yang menindas perempuan? Atau justru, ia adalah dalang dari drama yang ia ciptakan sendiri? Pertarungan hukum yang dihadapi Anna berubah menjadi drama panjang yang melelahkan. Bukan hanya soal angka dan dokumen, tetapi juga harga diri dan keyakinan. Demi memperkuat posisinya, Anna memilih bersekutu dengan anak tiri suaminya yang telah lama diasingkan, Marshall III. Pria ini pernah dibuang oleh ayahnya sendiri
setelah dianggap mengkhianati keluarga saat mencoba mengambil alih kos industri. Sosok luar seperti Anna bersekutu dengan Marshall III bisa dibilang langkah yang sangat berisiko. Tapi mereka punya kesamaan. Keduanya mengaku pernah dijanjikan sebagian harta warisan oleh Marshall. Meskipun nama mereka tak pernah tercantum dalam surat wasiat, Anna berharap bahwa lewat gugatan kepailitan, ia bisa memperoleh kembali apa yang diyakininya sebagai haknya dari warisan mendiang suaminya. Harapan itu sempat bersinar ketika pengadilan kepailitan Los Angeles memutuskan Anna berhak atas $450 juta, uang yang disebut berasal dari kekayaan Marshall selama masa pernikahan mereka. Namun, kenyataan kembali menghantam keras di Houston. Hakim McWood menegaskan keputusan juri dalam perkara wasiat, menyatakan bahwa Anna tak memiliki hak atas apapun. Lebih buruk lagi, ia diperintahkan membayar $1 juta sebagai pengganti biaya hukum yang dikeluarkan oleh Pierce Marshall, putra kedua dari mendiang suaminya. Konflik hukum antara pengadilan wasiat di Texas dan pengadilan kepailitan di California memaksa kasus ini naik ke tingkat federal. Tapi panel hakim pengadilan banding Amerika membatalkan keputusan sebelumnya dengan alasan bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk membatalkan keputusan dari pengadilan wasiat. Akhirnya, Mahkamah Agung Amerika pun turun tangan untuk meninjau banding tersebut. Di tengah panasnya persidangan dan tekanan publik, kabar duka datang, Pierce meninggal dunia akibat infeksi. Namun perlawanan terhadap Anna belum selesai. Janda Pierce, Elaine Tethamer Marshall, mengambil alih posisi suaminya dan terus melanjutkan pertarungan hukum yang melelahkan itu. Bertahun-tahun berlalu, dan Anna tetap berjuang, menggenggam harapan tipis bahwa ia akan mendapatkan bagian dari warisan yang dulu pernah dijanjikan padanya. Tapi pada akhirnya, semua upaya itu berakhir dengan tangan hampa. Ia tidak mendapatkan apapun. Tidak sepeser pun. Kekalahan itu membuat media kembali menyerangnya tanpa ampun. Ia menjadi bahan olok-olok. Dijuluki sebagai wanita penggali emas yang gagal total. Dunia hiburan menjauhinya. Tawaran iklan berhenti datang. Parasnya tak lagi secerah dulu. Orang-orang tak lagi melihatnya sebagai bintang, melainkan simbol dari skandal dan kegagalan. Depresi mulai menggerogoti. Ia semakin tertutup, semakin kesepian, dan akhirnya mulai menggantungkan diri pada obat-obatan terlarang. Psikiater yang menanganinya menyebut bahwa Anna menderita gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, sebuah kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol emosi, tidak percaya pada diri sendiri, mudah marah, cemas berlebihan, merasa tidak layak, dan selalu dihantui ketakutan akan ditinggalkan. Itulah kenyataan pahit yang perlahan menelan sisa-sisa hidup seorang wanita yang dulu pernah dianggap ikon meski terus diterpa cemoohan dari media dan menjadi sasaran empuk pemberitaan negatif. Anna masih menyimpan satu harapan, memulai hidupnya dari awal. Ia jatuh cinta lagi, dan kali ini ia mengandung untuk kedua kalinya seorang bayi perempuan lahir. Buah hati yang telah lama ia impikan. Bayi itu ia beri nama Danielle, dan Anna pun mencurahkan seluruh cintanya pada anak kecil ini. Ia bertekad, putrinya harus memiliki masa depan yang lebih layak, sebuah kehidupan yang tidak pernah ia miliki sendiri. Namun, kebahagiaan itu sekejap berubah menjadi tragedi. Hanya beberapa hari setelah melahirkan, Anna harus menghadapi kehilangan terbesarnya. Daniel Smith, putra sulung yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, meninggal secara tiba-tiba saat mengunjungi sang ibu dan adik perempuannya. Hasil autopsi mengungkap bahwa Daniel meninggal karena overdosis kombinasi obat-obatan, termasuk metadon dan antidepresan. Kematian Daniel menghancurkan Anna sepenuhnya. Ia terpukul saat menyadari bahwa anak lelakinya telah diam-diam berjuang melawan depresi selama ini, dan ia bahkan tidak pernah tahu perasaan bersalah melumpuhkannya. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, membenci diri sendiri karena merasa gagal sebagai seorang ibu. Dalam pandangannya, Anna bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang ayah bagi Daniel. Sejak lama, mereka adalah satu-satunya keluarga yang saling memiliki. Daniel adalah kekuatan pendorongnya, alasan mengapa ia bertahan hidup sejak hari-hari kelam ketika ia masih bekerja sebagai penari klub malam. Dan kini, alasan itu telah tiada. Teman-teman dekat mengatakan bahwa secara emosional, Anna seolah ikut mati bersama anaknya. Sejak saat itu, ia tak pernah benar-benar pulih. Kesedihan yang terlalu dalam membuatnya kembali bergantung pada obat-obatan. Luka itu terlalu besar untuk disembuhkan dengan waktu.
bersama bayinya yang masih kecil. Anna pindah ke sebuah rumah besar yang dikabarkan bernilai hampir $1 juta. Rumah itu, menurut Anna, diberikan oleh mantan kekasihnya, seorang pengusaha properti bernama Gaither Ben Thompson. Namun, Thompson membantah klaim tersebut. Ia menyatakan bahwa rumah itu dibeli dengan uang pinjaman yang ia berikan kepada Anna, dan sayangnya, pinjaman itu tidak pernah dilunasi. Ketika Anna gagal membayar, Thompson mulai mengambil langkah hukum untuk merebut kembali rumah tersebut. Ia pun menuntut agar Anna dan bayinya segera angkat kaki dari properti miliknya. Di saat Anna masih mencoba bangkit dari kehilangan terbesarnya, dunia sekali lagi mencabut tempat perlindungannya. Dan bersama dengan bayi kecilnya, ia kembali tersisir, tanpa rumah, tanpa harapan, tanpa pegangan. Setelah diusir dari rumah mewah yang dulu sempat ia anggap sebagai tempat berlindung terakhir, Anna akhirnya tinggal di sebuah kamar hotel di Hollywood bersama putri kecilnya. Namun, tak ada lagi kemewahan atau dinding tebal yang bisa menyembunyikan luka batin yang kian dalam di kamar itu. Tubuh Anna ditemukan tak sadarkan diri. Pengawalnya, yang juga seorang perawat, panik dan segera melakukan CPR, berusaha menyelamatkan nyawa perempuan yang dulu pernah berdiri di puncak dunia hiburan. Sayangnya, upaya itu tidak berhasil. Di rumah sakit tempat ia dilarikan, Anna Nicole Smith dinyatakan meninggal dunia. Ia berpulang dalam usia yang masih muda, hanya beberapa bulan setelah melahirkan putrinya yang begitu ia cintai. Ironisnya, saat kehidupan baru hadir lewat kelahiran sang bayi, hidup Anna sendiri justru mendekati akhir. Hasil pemeriksaan forensik menyebutkan bahwa Anna meninggal karena overdosis obat tidur chloralhydrate yang dicampur dengan obat penenang. Kombinasi mematikan itu seperti simbol diam-diam dari kelelahan, kesepian, dan kehancuran emosional yang selama ini disembunyikan di balik sorotan kamera. Namun, kematian Anna justru membuka babak baru yang lebih absurd. Perebutan status sebagai ayah kandung dari putrinya dan Milena. Setidaknya 4 pria muncul dan mengaku pernah memiliki hubungan intim dengan Anna. Mereka semua punya ambisi yang sama, yakni menjadi wali sah dari bayi perempuan tersebut demi menikmati potensi warisan sang ibu, Howard Carter, pengacara pribadi. Dan orang kepercayaan Anna mengklaim bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan Anna selama bertahun-tahun. Ia bahkan tercatat sebagai ayah biologis di akta kelahiran dan Milena. Tapi kemudian muncul Larry Birkett, seorang fotografer yang juga dekat dengan Anna. Ia menolak klaim Stern dan menggugat ke pengadilan, menyatakan bahwa dirinya adalah ayah kandung dari bayi tersebut. Tak berhenti di situ, muncul pula nama Frederick Prince von Anhalt, suami dari aktris terkenal Sasha Gabor. Ia mengaku pernah menjalin hubungan rahasia dengan Anna selama lebih dari 1 dekade dan merasa berpotensi menjadi ayah sang bayi. Frederick sendiri adalah anak angkat dari putri Marie Auguste dari Anhalt, yang membuat klaimnya semakin mentolok di mata publik. Dan belum selesai, mantan pengawal sekaligus koki pribadi Anna, Alexander Dan, juga maju dengan pengakuan serupa. Ia menyatakan bahwa dirinya pernah menjalin hubungan fisik dengan Anna dan merasa mungkin saja menjadi ayah biologis dari putri yang ditinggalkan itu. Situasi makin membingungkan. 4 pria, 4 klaim, 1 bayi, dan 1 warisan yang menggiurkan. Hingga akhirnya, pengadilan memutuskan jalan keluar yang tak terbantahkan. Tes DNA, kebenaran harus dibuktikan lewat sains, bukan sekadar pengakuan atau klaim emosional. Hasil tes DNA akhirnya mengungkap segalanya. Larry Birkett adalah ayah kandung Danilin. 3 pria lainnya menerima kekalahan tanpa membantah. Setelah itu, Birkett segera mengajukan permohonan resmi untuk mengubah data pada akta kelahiran, menggantikan nama Howard Stern dengan namanya sendiri sebagai ayah biologis sah dari sang anak. Di balik seluruh kisah cinta, kemewahan, kehancuran, dan kematian, tersisa satu pertanyaan besar: siapakah sebenarnya Anna Nicole Smith? Seorang ikon glamor, korban sistem, atau perempuan yang hanya ingin dicintai dan mencinta, tetapi akhirnya dihancurkan oleh dunia yang terlalu keras untuk hati yang rapuh? Ketika surat wasiat Anna Nicole Smith akhirnya dibuka, publik dibuat terdiam. Dalam dokumen terakhirnya, Anna dengan tegas menyatakan bahwa seluruh harta pribadinya akan diwariskan kepada putra tercintanya, Daniel, dan secara eksplisit mengecualikan anak-anak lainnya. Namun takdir berkata lain, karena Daniel telah lebih dulu meninggal dunia, meninggalkan kehampaan dalam setiap baris warisan yang seharusnya ditujukan untuknya selama hidup.
Anna memiliki hipotek senilai $1 juta dan kepemilikan properti senilai $2 juta, hasil dari kerja kerasnya sendiri sebagai model, bukan dari warisan atau pemberian siapapun. Dan ketika segalanya telah usai, semua harta yang tersisa jatuh ke tangan putri sematawayangnya, Dani Lane, dengan Larry Birkhead yang tercatat sebagai pihak yang sah mengurus warisan tersebut. Inilah akhir dari kisah hidup Anna Nicole Smith, seorang perempuan yang pernah memukau dunia dengan kecantikan dan pesonanya. Namun di balik gemerlap ketenaran, dia adalah ibu yang kehilangan putranya dan tak pernah sempat menyaksikan putrinya tumbuh dewasa. Ia menjalani kehidupan penuh kemewahan, hadiah mewah, dan uang dari seorang miliarder tua. Namun tak satu pun dari itu benar-benar membuatnya bahagia. Hingga napas terakhirnya, Anna tetap terjebak dalam pusaran depresi yang panjang, memimpikan satu hal sederhana yang tak pernah berhasil ia genggam, kehangatan keluarga dan cinta yang tulus. Yang ia inginkan bukanlah istana megah atau mobil mewah, melainkan keberadaan orang-orang yang ia cintai di sisinya. Namun pada akhirnya, Anna kehilangan semuanya, dan hidupnya berakhir terlalu cepat, tragis, dan sampai, persis seperti idolanya, Marilyn Monroe, seolah dunia menulis ulang takdir yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Jadi, menurut kalian, apakah uang benar-benar segalanya? Apakah kekayaan mampu membeli kebahagiaan, atau justru membawa kehancuran? Kisah hidup Anna Nicole Smith telah membuka begitu banyak pertanyaan tentang cinta, ketamakan, kehilangan, dan arti sesungguhnya dari kebahagiaan. Kami ingin mendengar suara kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Anna benar-benar wanita penggali emas? Atau hanya seorang perempuan malang yang dikorbankan oleh dunia yang kejam? Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh, mengejutkan, atau membuka mata, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Masih banyak kisah nyata penuh intrik dan tragedi yang akan kami hadirkan untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.